Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Pengertian dari kebijakan fiskal tersebut. Kebijakan fiskal ya sering disebut dengan politik fiskal atau fiscal policy, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, oleh karena itu, anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa government expenditure dan government transfer. Nah, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan pembesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak tersebut. Nah, memperbesar atau memperkecil government expenditure dan atau memperkecil government transfer yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kebijakan fiskal tersebut. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengelola keuangan negara, yaitu yang terdapat pada pos penerimaan dan pos pengeluaran negara dalam, kalau di Indonesia sering disebut dengan APBN, yang menunjuk pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kebijakan fiskal terkait anggaran APBN di sini ada mempunyai fungsi, antara lain adalah yang pertama fungsi otoritas. Nah, fungsi otoritas anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan. Nah, di dalam fungsi perencanaan, negara menjadi perekonomian bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan tersebut pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi alokasi. Nah, di dalam fungsi alokasi ini, anggaran negara harus dilakukan untuk mengurangi penggunaan dan pemborosan anggaran daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian fungsi distribusi. Nah, di dalam fungsi distribusi ini, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepedulian terhadap negara tersebut atau pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, di dalam fungsi stabilisasi ini, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Begitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Linda Malvani dengan NIM 363 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam hal ini kebijakan pada masa Rasulullah, yaitu Rasulullah sendiri itu mengawalinya dari peletakan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pembangunan sistem ekonomi dan baru melakukan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal dalam Islam itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Nah, kebijakan fiskal pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu memfungsikan Baitul Mal kembali. Nah, Baitul Mal ini yaitu sebuah lembaga sebagai tempat penyimpanan harta
yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar. Nah, pada masa Rasulullah ini ketika Baitul Mal mendapatkan pemasokan, beliau langsung mengeluarkannya pada hari itu juga. Oleh karena itu, tidak pernah ada harta yang tersisa yang memerlukan tempat penyimpanan dan arsip tertentu. Nah, adapun pendapatan Baitul Mal yang menjadi sumber pendapatan negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah terdiri dari beberapa sumber pendapatan negara, yaitu yang pertama ghanimah, zakat, usr, khums, jizyah, fai, dan harta waris. Nah, untuk itu fungsi dari Baitul Mal di sini adalah sebagai mediasi kebijakan fiskal Rasulullah SAW dari pendapatan negara Islam hingga penyalurannya. Nah, tidak sampai lama harta yang mengendap di dalam Baitul Mal ketika mendapatkannya maka langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada Rasul dan kerabatnya, prajurit, petugas Baitul Mal, dan fakir miskin. Nah, kebijakan yang kedua yaitu pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Nah, salah satu kebijakan Rasulullah dalam pengaturan perekonomian ini yaitu pendapatan nasional dan partisipasi kerja. Nah, dengan memperkerjakan kaum muhajirin dan ansor, upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan, sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan pajak. Nah, dalam kebijakan pajak ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlah pajak proporsionalnya. Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas tanah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan fiskal di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa ini Abu Bakar melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Namun, beliau juga ada dua kebijakan yang diterapkan oleh beliau. Yang pertama yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya, dan berikutnya yaitu selektif dan kehati-hatian dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan lagi penyimpangan di dalam pengelolaan. Pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar ini, Abu Bakar sendiri merupakan qudwah dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Dikarenakan Abu Bakar mampu menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara dan terhindar dari budget defisit. Nah, sumber-sumber primer dari pendapatan negara yaitu zakat, khums, jizyah, dan haraj. Adapun pendapatan lain tidak berbeda dengan sumber pendapatan di masa Rasulullah SAW seperti usr, kafarat, nawaib, amwal, fadlah, hadiah, tebusan, dan lain-lainnya. Nah, langkah penting yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa Khalifah Abu Bakar ini, Abu Bakar sendiri merupakan qudwah dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Dikarenakan Abu Bakar mampu menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara dan terhindar dari budget defisit. Nah, sumber-sumber primer dari pendapatan negara yaitu zakat, khums, jizyah, dan haraj. Adapun pendapatan lain tidak berbeda dengan sumber pendapatan di masa Rasulullah SAW seperti usr, kafarat, nawaib, amwal, fadlah, hadiah, tebusan, dan lain-lainnya. Nah, langkah penting yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam mengelola pendapatan negara sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dan efisien yaitu dengan pengembangan pembangunan Baitul Mal dan berperan langsung sebagai penanggung jawab Baitul Mal. Nah, Baitul Mal sendiri pada masa Abu Bakar masih dipusatkan di rumah beliau sendiri, sehingga kontrol khalifah terhadap pemasukan dan pengeluaran negara dapat terrealisasi.
dengan baik. Dalam masalah pendistribusian dana Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan konsep balance budget, di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Sehingga ketika beliau wafat, hanya ada 1 dirham yang tersisa dalam perbendaharaan negara. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2018 70396. Kali ini saya akan menerangkan kebijakan fiskal di masa Umar bin Khattab dan di masa Utsman bin Affan. Ya, pertama-tama kita sudah mengetahui gimana cara sejarahnya Umar, sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, ya, dimana Umar bin Khattab itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang terdiri yang pertama yaitu pendistribusian zakat yang berkaitan pada masa Umar. Orang-orang miskin dan fakir diberi bagian dari zakat yang keluar dari kemiskinan, dari kesulitan ekonomi, dan memberikan kecukupan dan kemudian kepada mereka, sedangkan orang-orang yang lemah dalam jangka waktu yang lama karena sakit atau lainnya, mereka selalu mendapatkan bantuan sampai mampu. Nah, kan di masa Umar itu kan terkenalnya kan mereka memang mendistribusikan zakat, ya. Yang kedua yaitu pendistribusian jizyah, kharaj, usyur dan yang berkaitan. Jizyah, kharaj, usyur digunakan untuk menggaji khalifah, para pegawai tentara, keluarga Nabi SAW, istri-istri para mujahidin dan lain-lainnya. Adapun gaji dari masing-masing orang akan dijelaskan yang pertama yaitu gaji Khalifah Umar mendapatkan gaji sebesar 5 dirham. Ya, jadinya gaji-gaji tersebut bisa dianalisis dengan bab ini, dianalisis sendiri. Nah, nomor 3 yaitu pendistribusian harta rampasan perang yang disebut biasanya ghanimah, dan berkaitan dengan pembagian harta ghanimah ada 3 macam. Yang pertama, orang yang ikut perang. Yang kedua, orang yang merdeka. Apabila hamba itu berperang bersama majikan, maka ia tidak mendapat, dan apabila hamba itu berperang dengan majikannya, maka hamba itu mendapatkan bagian seperti orang-orang yang merdeka. Yang ketiga, orang dewasa, bahagia laki-laki dan perempuan dari harta ghanimah itu sama. Yang nomor 4, pendapatan lain-lain, pendapatan yang digunakan untuk membayar para pekerja pemelihara anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Nah, itu termasuk kebijakan yang diterapkan yang kebijakan fiskal di masa Umar bin Khattab. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan fiskal masa Utsman bin Affan. Kurang lebihnya sama seperti Umar bin Khattab. Akan tetapi saya membaca artikel ini lebih ke Baitul Mal zakatnya. Ya, aslinya sama sih. Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab itu hampir sama, akan tapi di sini tujuannya Utsman bin Affan ini mempersejahterakan masyarakat, dan tidak ada perbedaannya, yaitu yang salah satunya yaitu tidak ada harta rampasan. Nah, ya, sekian, terima kasih yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Melinda dengan NIM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya
kebijakan fiskal pada masa Ali bin Abi Thalib itu, yang pertama itu langsung mendistribusikan keseluruhan harta zakat, dana zakat sampai habis. Jadi dilanjutkan sama Ali bin Abi Thalib mulai masa pada zaman Abu Bakar. Terus yang kedua itu meninggalkan sistem cadangan devisa yang telah dikembangkan pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini itu sistem baitul malnya itu dibenahi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga sistem baitul mal ini itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam pendistribusian harta baitul mal itu, Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Jadi selama masa pemerintahannya itu, Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemilik hutan itu harus membayar pajak sebesar 4.000 dirham. Dan pengeluaran untuk angkatan laut itu tuh hampir keseluruhan itu dihilangkan, karena daerah sepanjang garis pantai Syria, Palestina, Mesir itu berada di bawah kekuasaan Muawiyah begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap mengadakan penjagaan malam dan patrol gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah belanja pemerintah. Nah, kaidah belanja pemerintah ini tuh ada 6. Jadi yang pertama itu timbangan kebijakan pengeluaran. Jadi mereka itu harus mengikuti kaidah maslahah. Terus yang kedua itu menghindari musyakoh dan mudarat itu harus dilakukan daripada melakukan pembenahan gitu. Madorat. Terus yang ketiga itu ada madorat individu yang dapat dijadikan alasan untuk menghindari madorat dalam skala umum. Terus yang keempat itu ada pengorbanan individu, di mana individu ini tuh demi menghindari kerugian dia tuh rela berkorban untuk dalam skala umum gitu. Terus yang kelima ada kaidah al-ghiyurmu bil gunmi, yaitu yang mendapatkan manfaat. Siapa yang akan mendapatkan manfaat, maka dia harus siap menanggung apapun itu kerugiannya. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada malayatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu hal yang wajib itu harus bisa ditegakkan, ya harus ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya yang tidak dapat dibangun. Maka menegakkan faktor penunjang itu dapat menjadi wajib hukumnya. Jadi akan menjadi wajib hukumnya gitu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Risa Sulfiana dengan NIM 2018710449. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kebijakan belanja umum pemerintah dan sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian itu apa aja? Yang pertama itu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat sebagai sistem pendanaannya. Nah, adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada 5 kaidah. Yang pertama itu sesuai dengan maslahah umum. Jadi kebijakan belanja rutin itu sesuai dengan maslahah, artinya tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau individu saja. Namun kemaslahatan itu untuk kelompok masyarakat, untuk semua orang. Jadi tidak hanya untuk individu saja atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, kaidah efisiensi dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir. Nah, di samping itu, alokasinya itu harus pada sektor-sektor yang sesuai dengan syariah.
Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Artinya di sini tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah. Maka alokasi belanja negara boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima, prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah. Artinya dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah, atau dari daruroh, hajiyah, dan kamaliyah. Nah, di sini di PPT sudah dijelaskan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pembelanjaan umum. Yang pertama, Quran surat Az-Zariyah ayat 19 surat 51 disebutkan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 219 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Yang ketiga, Quran surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, terdapat juga hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan dari seseorang yang tidak membutuhkan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Demikian pula Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Al-Ahwash bahwa Rasulullah bersabda, apabila engkau telah dianugerahi harta dari Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudahan yang diberikan Allah kepadamu tersebut ditambahkan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.